Setiap rumah tangga tuh pasti punya persoalannya masing-masing ya. Yap. Dan kita nggak akan pernah tahu gitu apa yang orang alami dalam rumah tangga. Cuma menurutku memang batasannya adalah kekerasan. Kekerasan itu sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditolerir. Seperti puncak gunung es kan, kekerasan itu. Korban takut melapor, karena yang seperti tadi dibilang kerap kali tuh justru di stigma ini salahnya perempuannya dan sebagainya. Jadi defaultku tuh kalau ada peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, defaultnya adalah selalu percaya pada korban, selalu ada di pihak korban. Itu kasus apapun. Apakah dia selebriti atau misalnya ibu rumah tangga yang bahkan orang nggak tahu apa yang terjadi. Tadi pagi sekitar jam 7 lewat, Vena Melinda telepon saya. Dia rupanya sekarang dirawat di rumah sakit di Surabaya. Dia bilang selain hidungnya yang ngocor darah, ternyata katanya rusuknya ada kemungkinan besar ada yang patah. Jadi dia minta banget agar saya mau jadi pengacaranya, dan juga dia sangat kesal kenapa tidak dilakukan penahanan atas laporan polisinya itu, karena katanya suaminya sesudah diperiksa 1x24 jam ternyata dibolehkan pulang. Jadi dia minta aku untuk memperkuat tim pengacara dia yang sebelumnya sudah ada, yaitu adik kandungnya. Tapi bakal ada kemungkinan jadi pengacara Mbak Vena atau gimana? Kemungkinan besar ya. Bang, Mama Vena sendiri ceritain kronologisnya sampai itu dia bisa. Nggak, saya belum bisa ngomong secara detail. Tapi memang dia berusaha membela diri sampai akhirnya dia bisa keluar kamar dengan hidung yang sudah berdarah-darah, sampai kemudian juga kelihatan di CCTV hotel, dan akhirnya petugas hotel datang dan polisi dipanggil. Mengenai motifnya saya belum bisa ngomong secara detail. Bang, percekcokan ini berulang atau baru sekali aja Bang percekcokan ini? Sepertinya sebelumnya sudah ada percekcokan mereka. Ya. Dan katanya ini semakin intens percocokan itu karena si Vena ini mau kembali lagi ke dunia politik. Jadi ada faktor tidak suka. Karena kalau terjun ke dunia politik kan bakal kelihatan cantik lagi, ketemu pengusaha-pengusaha, ketemu politisi. Ya ada kemungkinan bahwa si suami tidak senang gitu loh. Jadi ancaman hukumannya sendiri Bang? Kenapa? Ancaman hukumannya sendiri akan seperti apa? Ya tergantung kalau KDRT ringan atau KDRT berat. Makanya ini ya, kalau si Vena mengatakan dia merasa ini termasuk KDRT berat, itu kata Vena. Tapi saya kan belum lihat buktinya. Buktinya kan dalam kasus siapa itu yang di selatan itu yang ya itu langsung ditahan. Nah ini makanya dia protes kenapa ini nggak ditahan gitu. Bang, ini kan kasus kan berjalan di Surabaya, di Jawa Timur. Tapi dia udah dilimpahkan ke Polda Surabaya. Nah, akan dilimpahkan ke Jakarta mungkin? Enggak, itu akan, karena kasus seperti ini kan yang berwenang kan hanya 3, Polres Kediri, Polda Jawa Timur atau Mabes. Kalau Mabes kan seluruh Indonesia. Tapi karena ini kasus hanya KDRT, nggak mungkin itu kemungkinan besar akan dipindahkan ke Mabes, paling di sekitar Polda Surabaya. Bang, kondisi Vena terakhir dia sangat lemas. Tadi dia bilang katanya ada rusuknya diduga patah. Itu jadi dia masih mau dirawat dokter, masih di opname sekarang. Udah visum belum Bang? Siapa? Udah visum belum? Untuk yang darah-darah itu udah visum. Tapi yang untuk rusuk kayaknya belum. KDRT-nya berupa tendangan atau pukulan atau detailnya saya nggak tahu gimana cara KDRT-nya. Saya belum bisa ngomong. CCTV semua bukti itu udah ada. Kata dia ada CCTV ada semua. Jadi kenapa nggak langsung ditahan? Itulah yang dia sesalkan kenapa nggak ditahan, itu yang Vena Melinda tadi, makanya dia merasa perlu ini pengacara yang bersifat nasional gitu. Yang skopnya nasional. Mama sendiri ada rencana mungkin mau langsung temui Mama? Ada kemungkinan, makanya saya harus lihat dulu jadwal saya apakah saya akan berangkat ke Surabaya atau tidak. Ya. Surat kuasanya mungkin sudah? Belum, baru tadi pagi diminta. Dan adiknya pun yang pengacara, si Reza lagi di sana juga. Udah hubungi saya juga minta tolong saya. Jujur adik kelas saya, adiknya juga pengacara. Vena sudah ditemuin sama anak-anaknya belum Bang? Saya belum tahu detail ke sana. Baru tadi pagi saya dihubungi sama Vena. Tertelepon. Berarti masih trauma sangat berat ya Bang? Masih sangat trauma, waktu dia telepon saya sambil nangis. Oke? Tidak ada yang memukul istrinya kecuali orang yang gagal dalam hidup. Yang
tidak ada yang memukul istrinya kecuali orang yang gagal. Hah? Artinya apa? Harus diulangi, Bu. Tidak ada orang yang memukul istrinya kecuali orang yang gagal dalam hidupnya. Kenapa gagal? Karena dia bertugas untuk membina rumah tangganya, sehingga selaku kepala rumah tangga, sehingga hidup menjadi harmonis. Kalau dia harus memukul, itu berarti bahwa dia gagal dalam membina rumah tangga. KDRT itu kalau kita lihat di data-data dari berbagai lembaga yang kredibel, itu selalu seperti puncak gunung es. Jadi apa yang dilaporkan, apa yang disampaikan, itu selalu hampir pasti selalu lebih kecil dari kejadian atau kenyataan angka-angka yang sebenarnya. Jadi sekali lagi perspektifnya adalah selalu percaya dan membela korban dan tidak mentolerir bentuk kekerasan dalam bentuk apapun. Kekerasan fisik, kemudian juga kekerasan verbal, kekerasan emosional. Menurut saya salah satu tantangan kita terbesar hari-hari ini sebagai perempuan di Indonesia adalah kekerasan. Jadi mari sama-sama tidak memberikan excuse apapun untuk pelaku kekerasan. Gak usah takut untuk menjadi janda. Hempaskan laki-laki yang suka melakukan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Jadi gak usah takut untuk jadi janda. Karena janda itu bukan tabu sekarang. Stitch KDRT yang sebelumnya ya. Sekarang ini gue kayak terpanggil lagi untuk nge-stitch lagi dengan KDRT. Gue sebenarnya setuju banget dengan Mbak ini. Maaf ya, izin stitch. Gue setuju banget dengan apa yang mbaknya itu bilang, ya kan. Lagian gue nih dari sudut pandang gue sendiri aja deh gitu kan. Gue tuh udah ngeliat sosok seorang si FM ini ya, VM ya, FM apa VM? VM ini dia tuh udah sosok yang mandiri, dia tuh sosok yang kuat, cerdas, pinter. Gue kira dia nggak akan pernah luluh dengan yang namanya laki ataupun cinta yang ngebucin kayak gitulah, ya kan. Jadi gue di sini cuma mau menekankan nih, siapapun orangnya, ya kan. Kalau udah ketemu laki-laki yang bikin ngebucin, semua itu pasti jadi bego gitu loh, ya kan. Bener yang orang-orang bilang waktu itu, kalau lo jatuh cinta pasti jadi bego jatuhnya tuh, ya kan, gitu. Apapun lupa. Padahal di sini anak-anaknya udah pada ngasih tahu gitu kan, nggak setuju awalnya. Sekarang gini, kalau anak pilih calon istri atau calon suami, orang tua tuh punya feeling ya, pasti ini nggak cocok buat anaknya kayak gitulah. Nah kalau orang tua, ya kan, cari pasangan. Kalau anaknya bilang punya feeling, nggak cocok, nggak bagus, nggak segala macam, harusnya dia tuh denger gitu loh. Ini kan enggak, ya kan. Jadi gue tuh di situ nggak habis pikir aja. Sekarang kejadiannya kayak begini, udah dikasih tahu sama netizen ABC segala macam, nggak didengar. Malah netizen dibilang ngapain ikut campur. Memang bener sih, nggak usah ikut campur, itu urusan rumah tangga dia, itu urusan percintaan dia. Tapi kan di sini pada akhirnya penyesalan terjadi, ya kan, gitu. Dan gue sih berharap kita doakan aja yang terbaik buat mbaknya ini, ya kan, mbaknya si VM ini gitu, supaya ini jadi pelajaran lagi. Nggak salah sih dengan pernikahannya, tapi yang salah adalah bagaimana dia itu memilih calon atau laki-laki yang tepat dalam hidupnya. Tapi di sini guys, gue lagi-lagi ya artis beli makanan ini. Ini rengginang, gue lagi di Bangkok. Tau nggak nih, rengginang di Bangkok. Ya Allah, say, berantakan ya. Langsung deh gue beli mama lagi nih rengginang. Manis lagi, ya Allah. Entah, gara-gara nge-stitch nih. Pokoknya intinya adalah siapapun itu perempuan-perempuan yang pintar, jangan jadi perempuan yang bego. Kesel banget sama perempuan-perempuan yang ngebucin banget sama laki-laki. Kita kalau udah KDRT kan kayak gini, siapa yang susah? Coba, kasihan anak-anak lo yang harusnya lo hidup seneng, hidup enak, ya kan? Udah, tanpa laki lo bisa gitu. Lagi apa sih yang dicari? Udah tua juga, heran deh gue kan. Nang gue nih, kesel deh gue. Maaf ya, gesit. Vena Melinda diperiksa ulang kasus KDRT, didampingi Hotman Paris. Penyidik di Treskrimum Polda Jatim akan melakukan pemeriksaan tambahan kasus KDRT Vena Melinda dengan terlapor Ferry Irawan. Pemeriksaan tambahan ini dilakukan pada Kamis, 12 Januari 2023. Vena Melinda rencananya akan diperiksa dengan didampingi pengacara yang sudah ditunjuk, yaitu Hotman Paris. Pada Kamis, 12 Januari, rencananya sudah dikomunikasikan dengan korban bahwa penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap korban dan didampingi oleh pengacaranya yang ditunjuk
yaitu Pak Hotman Paris. Rencananya, kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, kepada wartawan di Mapolda. Menurut Dirmanto, pemeriksaan tambahan dilakukan karena penyidik merasa masih perlu menggali keterangan lebih lanjut Vena Melinda sebagai korban dan pelapor. Pada pemeriksaan pertama, Vena Melinda diperiksa pada Senin, 9 Januari 2023. Ya, jadi kita melakukan pemeriksaan tambahan kemarin kan masih belum cukup dari penyidik, sehingga perlu pemeriksaan tambahan, jelas Dirmanto. Hingga kini, Vena Melinda masih menjalani perawatan di rumah sakit swasta di Sidoarjo usai mengalami KDRT. Hal itu diungkapkan adik kandung Vena Melinda, Reza Mahastra. Iya, hari ini masih dirawat di rumah sakit, jawab Reza singkat. Sebelumnya, Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan atas kasus KDRT. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 8 Januari di sebuah hotel, Jalan Doho, Kota Kediri. Hasil visum Vena menunjukkan adanya pendarahan di bagian hidung karena adanya tekanan dari kepala Ferry. Saat ini, kasus tersebut ditangani Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jatim. Selain itu, Vena Melinda buka suara melalui kuasa hukumnya, Reza Mahastra, terkait kekerasan dalam rumah tangga yang menimpanya. Diduga pelaku adalah suaminya sendiri, yaitu Ferry Irawan. Reza Mahastra mengklaim ini bukan kali pertama Vena Melinda KDRT. Selama ini, artis sinetron Bella Vista kerap mengalami kekerasan, tapi diam demi menutup aib rumah tangga. Kejadian yang dulu-dulu itu sengaja ditutupi Bu Vena karena untuk menjaga aib rumah tangga. Tapi saat kejadian di Kediri kemarin itu, sepertinya sudah melewati batas, katanya di Mapolda Jawa Timur. Dianggap telah melewati batas, Vena Melinda akhirnya melapor ke Polres Kediri Jawa Timur dugaan KDRT ini. Kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Timur. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Dalam kesempatan itu, Reza Mahastra menggarisbawahi komitmen Vena Melinda untuk tidak mencabut laporan kasus dugaan KDRT yang menempatkan Ferry Irawan sebagai terlapor. Makanya, saya tadi minta tolong keadilan untuk Bu Vena agar masalah ini diproses dan dibuka selebar-lebarnya. Karena ini juga pelajaran buat kita semua, akunya. Insiden KDRT terjadi di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur pada Minggu 8 Januari 2022 masih segar dalam ingatan. Vena Melinda mengontak Reza Mahastra lewat panggilan video sekitar jam 9 pagi. Saat saya angkat video call itu, saya cukup kaget lihat dalam keadaan begitu. Saya sempat screenshot pembicaraan saya dengan Mbak Vena, ujar pengacara sekaligus adik Vena Melinda. Kini, Vena Melinda dan Reza Mahastra minta bantuan Hotman Paris untuk mengurus dugaan tindak pidana KDRT tersebut. Hotman Paris membenarkan tak hanya Vena yang mengontaknya, Reza pun telah menelepon dan memohon bantuannya. Baru tadi pagi dia minta saya memperkuat tim kuasa hukumnya. Adiknya yang pengacara si Reza lagi di sana juga. Sudah menghubungi saya juga minta tolong saya, kata Hotman Paris. Bagaimana menurut pendapat Anda?